Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kupas sekalian, saya dan Ustadz Musa pada kesempatan kali ini akan mengetengahkan fakta atau mitos agama itu sumber konflik. Nah, Ustadz, ya, ada pandangan bahkan mungkin sebagian besar orang mengatakan bahwa agama ini sumber konflik. Dulu abad ke-16, 17 dan akhir abad ke-18 di Eropa ada perang Protestan lawan Katolik. 3 abad, Ustaz, 300 tahun. Lalu di dunia Islam belakangan ini ada konflik yang disebut dengan konflik mazhab Sunni Syiah. Nah, lalu juga kita melihat teror-teror atas nama agama. Orang jadi berkesimpulan nih agama ini memang menimbulkan kekerasan, intoleransi, perpecahan, bahkan pembunuhan, pembantaian dan perang. Faktakah atau mitoskah? Mitos, karena manusia berkonflik, ya, baik tentang agama maupun tentang hal-hal lain. Bahkan urusan yang tidak penting pun manusia bisa konflik. Urusan sepele pun bisa konflik. Pada akhirnya ada agama tidak ada agama juga manusia akan konflik, karena ada watak-watak dasar manusia yang harus diubah, ya. Bukan watak-watak dasar, watak-watak buruk, ya. Nggak semua manusia punya watak buruk, tapi watak-watak buruk itulah yang harus diubah agar konflik itu bisa terhindar. Meskipun pada akhirnya manusia tidak bisa menghindari konflik, cuman apapun yang dia anggap suci bisa dipakai untuk menjustifikasi konfliknya. Nah, ya kan? Kalau misalnya ada berkumpul 10 orang dewasa yang rasional, yang cerdas, yang baik hati, nggak bakal konflik. Tapi 3 orang yang keras kepala, bodoh, kemudian congkak dan penuh kebencian, ya bakal konflik. Dan konfliknya bisa tentang apapun. Tidak mesti tentang agama. Bisa apa saja jadi bahan konflik. Bahkan ada cerita orang itu bisa konflik tentang apa sih yang dia lihat di depan, ya kan? Dan konfliknya ini apa ini? Ini batu permata atau batu biasa? Nah, ini bisa konflik. Itu dalam legenda Yunani kita mengenal itu konflik Troy itu, ya, gara-gara memperebutkan pasangan. Perbudakan mempelai perempuan, ya. Oh, itu sangat banyak, ya, urusan perempuan bisa jadi konflik, dan itu konflik yang sangat umum khususnya di masyarakat yang primitif. Kemudian konflik tentang lahan bisa konflik, konflik tentang makan minum, tentang sumber daya, sumber air, tanaman, macam-macam bisa menjadi sebab konflik. Agama pun bisa menjadi salah satu sebab konflik. Ya. Tetapi kalau kita lihat sejarah belakangan ini, kita kalau misalnya bicara tentang apa yang terjadi di konflik terbesar yang dikenal oleh manusia lah, ya, mungkin di sejarah modern, yaitu Perang Dunia Kedua. Ya, 60 juta manusia, ya, konon. Lebih dari itu, ya, kurang lebih. Tapi bisa dikatakan lebih dari itu. Itu kita lihat bahwa konflik itu bukan tentang agama, ya. Dan kalau kita misalnya buka Wikipedia causes of World War II, kita akan tahu bahwa tidak tentang agama. Ada invasi Nazi ke Polandia, kemudian munculnya blok-blok yang masing-masingnya itu terjadi peperangan, dan ada militerisme Jepang menghadapi Cina. Hampir tidak ada soal agama. Kalau memperhatikan perang-perang agama, antum sebagai orang yang suka memperhatikan Timur Tengah, itu kalau kita perhatikan lebih jeli, konflik-konflik yang disebut konflik Sunni Syiah itu murni agama, politik, dan itu sudah sering kita bahas. Ya. Agama itu dibawa dalam konflik untuk menyemarakkan dan menghangatkan, memanaskan, dan membuat konflik itu melibatkan seluruh orang, karena nyaris semua orang beragama. Kalau dibawa bendera agama ke situ, maka semua orang bisa ikut konflik. Dan biasanya itu
cara elit yang kehilangan cara untuk mengalahkan lawan secara lebih taktis atau strategis perang, itu biasanya pakai agama untuk mengobarkan atau melibatkan sebanyak mungkin orang, karena sebanyak mungkin orang kan merasa agama itu adalah kehormatan dia. Jadi dicolek agamanya, dibangkitkan sentimen keagamaannya untuk melawan musuhnya. Ini biasanya murni sebetulnya penguasa yang menggerakkan. Jadi ada elit politik yang menggerakkan konflik agama. Karena apa? Kalau kita bilang begitu, mengapa kita bilang begini? Karena ajaran-ajaran agama mengajarkan kepada orang itu untuk hidup damai, saling menyayangi, saling mengasihi, menghormati. Bagaimana ajaran yang seperti ini bisa dibawa kepada konflik kalau tidak ada yang menggerakkan, mobilisasi dan. Nah, ini juga termasuk untuk teror-teror atas nama agama. Iya dong, kan kita bisa lihat seperti misalnya ISIS, dan kelihatan banget bahwa itu sebetulnya justifikasinya itu rapuh. Seperti kita sering ulang-ulang, misalnya seperti masuknya ISIS ke Suriah untuk menjatuhkan Bashar. Mobilisasi kampanyenya itu adalah Bashar ini orang Syiah yang menyembah Imam Ali bin Abi Thalib, membunuhi orang-orang Sunni. Ini nggak ada faktanya semua. Pada akhirnya kita sudah kita sering bicarakan bahwa Bashar itu sendiri sekuler, kemudian dia sendiri tidak pernah mendakwahkan Syiah dan dia membunuh siapa saja yang memberontak, kan sudah jelas itu clear. Tapi kan untuk menghangatkan konflik dan meriahkan atau menyemarakkan atau manas-manasi masa yang umumnya beragama, ya mesti dibawa ini agama biar ikut semuanya. Jadi semuanya ikut serta. Coba misalnya kita bilang, enggak, ini konflik tentang sumur-sumur minyak, ya sebagian besar orang yang suka ke masjid, enggak ada, bukan urusan gua lah, gitu kan, bukan urusan saya. Lah, supaya yang ke masjid itu semuanya keluar dan siap mati atas nama Tuhan, mesti Tuhan yang dibawa. Bahkan yang sekuler pun tidak pernah jujur tentang dalih perangnya, kan. Amerika nggak pernah bilang saya perang mau urusan minyak, kan. Tapi urusannya melawan teror, urusannya demokrasi. Ya itu agama baru, kan. Agama baru yang dimunculkan oleh liberalisme ini kan HAM, demokrasi, apalagi HAM, demokrasi dan kebebasan ya mungkin. Kebebasan. Nah, ini juga kan hal-hal suci. Siapa yang nggak mau demokrasi? Siapa yang nggak mau HAM? Siapa yang nggak mau kebebasan? Semua orang mau. Tapi dalam rangka ini merekrut sebanyak mungkin orang dalam perang, menjustifikasi atau memprovokasi mereka untuk ikut perangnya si elit ini tadi. Masuk motivasi prajurit Amerika dan publik. Ya, publik terutama dukungan publik kepada perangnya. Dipakailah ini alat-alat. Oke, nah ini nggak pakai agama memang, tapi ini juga sumber apa bisa kita katakan? Memang HAM ini sumber konflik demokrasi. Ya, kita nggak pernah bilang begitu. Nggak pernah kita bilang begitu. Padahal jelas itu dipakai sebagai dalih perang. Minimal 25 tahun, 30 tahun terakhir ini itu perang yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara umumnya atas nama itu, kan? Iya. Tapi kita nggak pernah menyebut HAM sumber konflik. HAM sumber konflik, demokrasi sumber konflik, kebebasan sumber konflik, enggak. Karena kita sucikan semua itu, karena itu adalah ideal semua orang. Agama dipakai sebagai konflik, lalu dilawan oleh mereka yang anti agama, entah apa tujuan mereka anti agama atau maksud mereka apa, kesalahan berpikir apa yang menyebabkan mereka anti agama, dipakai untuk bilang ini nih agama sumber konflik. Misalnya perang antara Katolik dan Protestan, kita tahu itu juga perang untuk mendukung raja-raja yang masing-masingnya pakai agama itu untuk membentengi dirinya, merekrut sebanyak mungkin pendukung. Di sisi ini pakai Protestan, di sisi sana pakai Katolik. Sama juga Sunni sama Syiah sama-sama begitu. Yang Syiah mau konflik dengan yang Sunni pakai madhabnya, bawa-bawa kesucian madhabnya, yang Sunni juga membawa-bawa kesunniannya untuk menghadapi. Padahal kita tahu elit yang bermain ini sama sekali gak ada urusannya dengan madhab-madhab ini. Tidak ada urusan dalam pengertian tidak mensucikan madhab. Kalau dia mensucikan, dia nggak mau pakai. Kalau benar-benar dia agungkan madhabnya dan agamanya, dia nggak bakal pakai itu. Masa
dia bawa anak istrinya untuk konflik. Nggak ada orang bawa anak istrinya untuk konflik. Kenapa? Karena dia hargai dan dia muliakan dan dia jaga kehormatannya. Maka nggak dibawa perang. Iya. Iya kan. Ya, terima kasih. Ya. Ya, jadi itulah fakta atau mitos tentang agama itu konflik. Jawabannya adalah itu mitos. Nah, terima kasih para pemirsa sekalian atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like video-video kami. Sekaligus silakan berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah video. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.